Salam sehat, salam SFD untuk kalian semuanya. Siapkan dirinya, tetap semangat, siapkan catatannya. Dan yang terpenting adalah kerjakan ini dengan sendiri, ini demi untuk perbaikan dirimu. Salam SFD. Judul pelajaran kita hari ini adalah hambatan arus bolak-balik. Adapun tujuan pembelajarannya adalah kamu mampu menganalisis penerapan hambatan arus bolak-balik pada rangkaian RLC. Lakukan ini dengan semangat untuk menambah pengetahuanmu. Kita lanjutkan pelajaran kita. Hari ini kita masuk rangkaian arus bolak-balik. Pada rangkaian arus searah hanya dikenal satu macam hambatan, yaitu tekanan murni R. Pelajaran ini adalah pelajaran SMP. V sama dengan I kali R atau volta sama dengan insinyur. Boleh juga ditulis dengan E sama dengan I kali R. Hambatan murni, hambatan induktif, dan hambatan kapasitas digambarkan dengan bentuk seperti ini. Ini adalah untuk hambatan murni R. Hambatan induktif itu bentuknya kami harus tahu supaya nanti bisa mencari. Ini adalah hambatan induktif. Ini adalah L. Sementara hambatannya adalah XL. Lantas yang di atas tadi Pak, kenapa cuma satu namanya? Karena sudah memang hambatan. Dan hambatan kapasitor, ya ini adalah kapasitor C. Sementara hambatan di dalamnya adalah XC. Jadi anak kami bedakan apa itu hambatan dan apa nama komponennya. Ulangi, L ini adalah induktor, XL-nya adalah hambatannya. Baik, kita lanjutkan. Besarnya masing-masing hambatan dipengaruhi oleh frekuensinya. Jadi, kalau terhadap AC, ya kemarin sudah kita pelajari arus bolak-balik, hambatan resistor itu nilainya adalah R. Sementara pada kapasitor itu adalah XL, sudah Bapak buat tadi pada slide sebelumnya. Sementara induktor itu adalah XC. Kita ulangi, ini adalah R, XL, dan XC. Karena ini sudah hambatan, maka yang berbeda hanya pada kapasitor. XL itu mencarinya adalah, kita ulangi, ini bukan XL, XC, ini XL, XC, ini XL. XC itu sama dengan 1/omega kali C. Sementara XL itu adalah omega dikali L. Karena omega itu 2pi kali F, jadi kamu bisa langsung mengganti bahwa 1/2pi kali F kali C, sementara yang ini adalah 2pi kali F kali L. Sementara pada hambatan DC, karena ini adalah arus yang searah, R-nya itu hanya 1. Sementara XC-nya itu bernilai tidak terhingga dan XL-nya bernilai 0. Maka yang kita pelajari hari ini adalah yang AC saja. Coba kita lihat sama-sama. Maka hambatan pada masing-masing hambatan adalah, kita ulangi, V sama dengan I kali R. Ini sudah pasti pada resistor. Sementara untuk induktor, V sama dengan I kali XL. Dan pada kapasitor, V sama dengan I kali XC. Ini satuannya ohm, ini juga satuannya ohm, dan ini juga satuannya ohm. Kalau kita jabarkan lagi, maka ini I kali XL tadi apa anak kami sekalian? XL itu adalah omega kali L. Maka I kali
omega kali L. I kali XC 1 per omega kali C. Dan daya disipasi P sama dengan I efektif kuadrat kali R. Bapak mau menggambarkan bentuk dalam gelombang. Ini adalah R. Ini juga R. Misalkan Bapak ambil antara resistor dengan katakanlah misalkan pada induktor atau kapasitor. Ini adalah hal yang sama saja, tidak ada yang menjadi masalah. Yang pertama kita lihat seandainya adalah mencari tegangan antara resistor dengan salah satu induktor atau kapasitor. Misalkan ini adalah induktor. Maka ini adalah grafiknya. Mencari Pitagoras ya, yang miring R itu adalah V sama dengan I kali. Ada dua antara induktor dan kapasitor. Saya ulangi, antara resistor dan V sama dengan I kali antara siapa? Tidak ada. Maka diganti dengan I kali Z. Maka Z itu adalah hambatan pengganti antara induktor dengan resistor. Karena ini kalau kita proyeksikan, yang merah ini adalah XL, sementara ini sudah R, maka Z itu adalah akar Pitagoras ya. R kuadrat tambah XL kuadrat. Ini disebabkan karena antara R dengan induktor L. Maka Z-nya adalah R kuadrat tambah XL kuadrat. Kalau seandainya anak-anak kami sekalian jabarkan, boleh V sama dengan I kali buka kurung akar R kuadrat tambah XL kuadrat. Ya. Kalau antara resistor dengan kapasitor C, tetap saja V sama dengan I kali Z. Z itu apa, Pak? Ini adalah kapasitor ke bawah. Hambatannya kalau Bapak gambar ini, kita proyeksikan ini adalah XC dan ini adalah R. Maka Z itu adalah tetap saja Pitagoras akar R kuadrat tambah XC kuadrat. Dijabarkan boleh V sama dengan I buka kurung, mana Z-nya? Akar R kuadrat tambah XC kuadrat. Jikalau ada 3 antara R dengan L dan C, ini tadi adalah R, ke atas tadi adalah L, ke bawah tadi adalah C, maka kalau Bapak gambar, ini adalah katakanlah misalkan adalah hambatan atau tegangan penggantinya, maka dicari nilai V sama dengan I kali Z juga. Z-nya yang mana, Pak? Akar R kuadrat tambah, mana yang kita pakai? Karena ke atas L, ke bawah C, maka dicari pengganti antara XL dan XC. Diambil misalkan, katakanlah Bapak buat warna hitam, inilah pengganti mereka misalkan. Jadi yang hitam ini adalah XL
ke atas kurang XC. Maka R kuadrat tambah buka kurung XL kurang XC kuadrat. Maka V sama dengan I, kalau seandainya mau dijabarkan juga buka kurung, akar R kuadrat tambah buka kurung XL kurang XC dalam kurung kuadrat. Z ini adalah nilai impedansi pengganti antara komponen yang digabungkan, ya. Jadi satuannya ohm. Bapak hanya mau buat coret-coret saja. Begini, kalau tadi antara V sama dengan I kali R, ini karena hambatannya satu saja. Atau V sama dengan I kali XL, ini karena hambatannya satu saja. Atau V sama dengan I kali Z karena hambatan, XC, ini karena hambatannya satu saja. Tapi bagaimana kalau sudah antara R dengan L? Maka V sama dengan I kali Z. Antara R dengan C, V sama dengan I kali Z. Atau R dengan L dan C, maka V sama dengan I kali Z juga. Lantas bagaimana mencari Z-nya? Ini sudah Bapak buat. Mudah-mudahan bisa dipahami. Coba kita lihat contoh. Ini ada gambar, ditulis nilai yang sudah ada. Kita lihat sama-sama. Yang pertama impedansi. Impedansi itu bagaimana kami mencarinya? Bagian A, impedansi. Tadi sudah kita tulis V sama dengan I kali Z. Karena ini adalah rangkaian yang ada R, L, dan C-nya, maka akar buka kurung R kuadrat tambah buka kurung XL kurang XC kuadrat. Sekarang kita lihat yang dikasih tahu di sini 600 ohm, 2 Henry dan 10 mikrofarad. Sementara yang mau kita cari adalah hambatannya. Maka yang pertama kita cari dulu R-nya. R-nya sudah pasti langsung dikasih tahu, 600 ohm. Yang belum dikasih tahu adalah XL-nya. Bagaimana mencari XL? XL sama dengan omega kali L. Omeganya yang mana, Pak? Masih ingat pelajaran sebelumnya? V sama dengan, ini adalah V max sin omega kali T. Maka omeganya adalah, iya, ini 100. Berarti sama saja dengan 100 kali L-nya. L-nya anak kami sekalian, bisa lihat berapa L-nya? 2 Henry. Berarti 100 kali 2 sama dengan 200 ohm. Itu adalah XL-nya. Dan sebagaimana XC-nya, Pak? XC mencarinya 1 per omega kali C. 1 per omeganya berapa tadi? 100 kali 10 mikrofarad. 10 mikrofarad. 10 kali 10 minus 6, ya. Masih ingat mikro berapa anak kami sekalian? Maka 1 dibagi, ada 1, 2, 3, 10 pangkat minus 3. Ya. 1 dibagi 10 pangkat minus 3. Maka boleh kamu cari nilai XC-nya adalah naik ke atas jadi 1000. XC sama dengan 1000 ohm. Baik, kita lanjutkan. Karena ditanya adalah impedansi, maka Z sama dengan akar R kuadrat 600 kuadrat tambah buka kurung XL kurang XC. XL 200 kurang 1000 kuadrat. Karena dalam kurung terus dikuadratkan, nanti hasilnya sudah pasti positif. Z sama dengan akar 36, nolnya ada 2, ya. Oke, kali betul, tambah
800. Itu 64. Ada nolnya. Oke. Ini hasilnya adalah, boleh kamu cari sendiri, 1 juta. Maka akarnya adalah 1000 ohm. Itulah impedansinya. Baik, pertanyaan yang kedua adalah arus efektif. Arus efektif, anak kami sekalian masih ingat mencari arus efektif? Arus efektif itu mencarinya adalah V sama dengan I kali Z. Ya, tidak lagi kali R karena sudah ada 3 di sini. Maka ketika kamu mau mencari arus efektifnya, kamu harus mengetahui berapa nilai V efektifnya. V efektif itu bagaimana mencarinya? Anak kami sekalian masih ingat? Adalah V maksimum dibagi akar 2. V maksimumnya tadi kamu lihat adalah 100 akar 2. Ya, lihat slide sebelumnya, dibagi akar 2, maka V efektifnya sama dengan 100 volt. Bisa dipahami ya. Maka V efektif sama dengan I efektif kali Z. V efektifnya 100, I efektifnya itu yang dicari, Z-nya sudah kamu tahu tadi 1000, maka I efektifnya sama dengan 100 dibagi 1000 sama dengan 0,1 ampere. Kemudian pertanyaan ketiga adalah tegangan efektif pada RL dan C. Tegangan efektif. V efektif pada R sama saja dengan I efektif kali R. Sama saja dengan 0,1 kali 600. Tadi R-nya 600, kamu cari sendiri. Kemudian V efektif pada L. I efektif kali XL sama dengan 0,1 kali sekian. Bisa kamu cari XL-nya berapa tadi dan seterusnya. Terakhir nanti kamu akan cari V efektif pada C. I efektif kali XC. 0,1 kali XC. XC-nya tadi kamu tahu nilainya 1000. Sama saja dengan 100 volt. Baik, demikian pelajaran hari ini. Bapak tidak panjang lebar, hanya untuk membahas, ini masih berkelanjutan. Inilah dasar awalnya. Tetap semangat kami sekalian. Selamat belajar. Salam SFD untuk kalian semua.